Bab 1671. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Setelah perintah dari klan monster, semua orang kuat di puncak kota tidak berani bergerak. Namun, pesanannya agak terlambat, dan Ming Li bergegas turun lebih awal. Selain itu, ada ribuan orang bijak tulang giok dari klan Ming yang telah mengikuti Ming Li keluar, dan tidak mungkin untuk kembali. Aku akan pergi, kamu turunkan pasukan. Bagaimana aku bisa pergi berdua denganmu? Lu Chen berbalik dan lari. Tentu saja, dia tidak melawan Ming Li, tetapi mengalihkan masalahnya kepada orang-orang idiot seperti Stewart Liao. Perintah tunggal apa, siapa yang lajang bersamamu? Ming Li menjawab seperti ini sambil menunggangi seekor binatang untuk mengejarnya. Pelayan Liao, datang dan bantu aku bukan tandingan begitu banyak Mingzu yang kuat. Lu Chen berlari sambil menelepon. Lu Chen mempercepat kecepatan Yubu Guang, dan dalam sekejap, dia berlari ratusan mil jauhnya, menutup jarak dengan Stewart Liao dan orang-orang itu. Sial, Lu Chen benar-benar licik, dia ingin menangkap kita semua, ayo lari. Ekspresi pramugara Liao berubah, dan dengan lambaian tangannya, dia memimpin kerumunan untuk melarikan diri. Sialan, kamu telah mengeluarkan ribuan orang kuat Mingzu, anak ini benar-benar ingin menipu kita. Kami hanya 81 orang, bagaimana kami bisa bertarung dengan ribuan orang yang levelnya sama? Untungnya, kami tidak mendekat, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sui Lian dan yang lainnya melarikan diri dengan panik, dan suara-suara ketakutan keluar dari waktu ke waktu. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Chen untuk menyusul mereka, dan bahkan bergegas ke sisi Sui Lian. Lu Chen, bukankah kamu selalu menjaga jarak dari kami? Sui Lian merasa sangat gembira melihat Lu Chen bergabung dengan tim. Ya, siapa yang tidak mengetahui pikiran kecilmu? Lu Chen tersenyum. Kamu tahu, kamu masih berani menerobos masuk. Sui Lian mencibir. Bukankah sekarang musuh? Siapapun yang berlari cepat akan selamat, tidakkah kamu berani bertarung satu sama lain? Lu Chen berkata sambil tersenyum. Kamu benar, aku tidak berani, tapi pedangku berani. Wajah Sui Lian menjadi dingin. Dia tiba-tiba membuka penglihatannya, keluar dengan pedang di tangan kirinya, dan menusuk langsung ke arah Lu Chen. Aduh, bagaimana kamu menyerangku? Lu Chen berteriak, tiba-tiba melambat, dan tertinggal dalam sekejap, menyebabkan pedang Sui Lian menusuk di udara. 5 naga bertarung. Pada saat yang sama, Lu Chen minum dengan suara rendah, dan 5 nyanyian naga segera keluar dari tubuhnya, bergema di seluruh dunia. 5 urat naga muncul, 1 merah, 1 biru, 1 kuning, 1 hijau dan 1 hitam, mengelilingi tubuh dan 5 warna cahaya bersinar di bumi. Pada saat itu, mata Lu Chen berkedip, dan 5 totem naga muncul. Saat berikutnya, kekuatan dan aura Lu Chen melonjak, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, memandang rendah dunia. Tangan Tian-Tian, Lu Chen tiba-tiba meraih dengan punggung tangannya, tepat pada waktunya untuk menangkap tinju yang masuk. Ledakan. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Pada saat itu, cengkeramannya runtuh, tinjunya hancur, dan akibat dari pertempuran yang dibentuk oleh 2 kekuatan yang hancur itu berdampak ke segala arah. Orang yang menyerang Lu Chen tidak lain adalah orang bijak tulang giok dari Sekte Yan Luo. Lu Chen berada beberapa mil di belakang dan kebetulan mendatanginya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk membunuh Lu Chen? Hanya saja dia meninju dengan tergesa-gesa, tidak dengan seluruh kekuatannya, dan hasilnya sebanding dengan tangan Lu Chen yang hancur. Mengapa kekuatan tangan kosong begitu hebat? Petapa tulang giok dari Sekte Yan Luo sangat terkejut hingga dia hampir tidak mempercayai hasilnya. Untuk waktu yang lama, kekuatan tempur terkuat Lu Chen telah tercermin dalam pisau panjang, yang dapat membunuh orang suci tulang giok. Dan keterampilan tempur tak bersenjata Lu Chen tidak luar biasa, dan dia tidak memiliki banyak kesan, jadi jika Anda tidak terkejut, Anda akan menjadi hantu. Musuhnya sekarang, kenapa kamu menyerangku? Lu Chen terlalu malas untuk menjawab pertanyaan pihak lain, tetapi membujuk pihak lain untuk menjawab pertanyaannya. Kamu mengajukan pertanyaan bodoh. Aku, Sekte Yan Luo, tidak akan melawanmu. Kami tidak sabar untuk menggoreng kulitmu dan merobek tulangmu. Orang bijak tulang giok dari Sekte Yan Luo berteriak dan meninju ke depan. Tapi kali ini, Lu Chen tidak menerima tindakannya. Yu Guangbu mempercepat, dan terbang dalam sekejap, meninggalkannya di luar jangkauan pertempuran. Lu Chen telah memasuki tim kita, bunuh dia.
Kepung dia, jangan biarkan dia kabur. Lu Chen, kami telah lama menunggu momen ini, dan kamu telah menjebak dirimu sendiri, jadi terima saja nasibmu. Di tengah penerbangan, terdengar suara-suara bergema. Segera, sosok-sosok bergegas menuju Lu Chen dengan kecepatan tinggi, mencoba menjebak Lu Chen dan membunuhnya. Steward Liao, musuh datang, mereka akan membunuhku, mereka akan memberontak, kamu harus melindungiku. Lu Chen berteriak dengan panik, tapi dia mempercepat dan menabrak semua orang bijak tulang giok, dan berlari ke Steward Liao. Mereka benar-benar main-main. Dengan aku melindungimu, kamu akan baik-baik saja. Jika kamu dekat denganku, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Pramugara Liao tampak serius, tetapi hatinya penuh kegembiraan. Kepala Lu Chen benar-benar kebanjiran. Dia memimpin tim untuk operasi ini, dengan niat yang jelas untuk membunuh Lu Chen, tapi Lu Chen adalah orang bodoh yang bahkan tidak bisa melihat ini, dia benar-benar pantas masuk neraka. Terima kasih, Pramugari Liao. Lu Chen tersenyum dan mendekati Pramugara Liao. Hei, teratai air, beraninya kamu. Tiba-tiba, wajah Steward Liao berubah, dan tiba-tiba dia melihat ke kanan. Apa, mengetahui bahwa butler Liao curang, Lu Chen juga berpura-pura menoleh, tetapi tangan kanannya diam-diam mengumpulkan energi. Terlebih lagi, sebelum Lu Chen selesai menoleh, dia tiba-tiba berbalik, dan melihat sebuah telapak tangan diam-diam menamparkan kepalanya. Kamu. Saat dia melihat Lu Chen menoleh ke belakang, Steward Liao tahu bahwa tindakannya telah terungkap, tetapi tamparan itu terus berlanjut. Tapi Lu Chen telah bersiap sejak lama, dan dia mengulurkan tangannya seperti kilat, dan meraih telapak tangan Steward Liao dengan kuat. Ledakan. Dengan sejumput, kekuatan telapak tangan hancur, dan terjadi ledakan keras. Rumput, anakmu sebenarnya mewaspadaiku. Butler Liao menarik tangannya yang sakit, wajahnya menjadi pucat. Pelayan Liao, kenapa kamu membunuhku? Lu Chen sengaja menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu adalah momok, jika kami tidak membunuhmu, kami tidak akan memiliki kedamaian. Pramugara Liao mengertakkan gigi, sangat membenci Lu Chen. Alasan mengapa dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya di telapak tangan itu adalah untuk mencegah Lu Chen memperingatkannya dan melakukan serangan diam-diam. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen tidak tertipu olehnya, berbalik saat dia menoleh, dan meraih tangannya, hampir meremukkan tangannya. Jika bukan karena esensi pelindung tubuh di tangannya yang cukup kuat, saat ini, dia akan menjadi orang cacat. Steward Liao, karena kamu tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak benar. Lu Chen mencibir, karena dia ingin Pramugari Liao menunjukkan ekor rubah agar rencananya dapat dilaksanakan sepenuhnya. Jika kamu tidak lari ke sisiku, kamu mungkin baik-baik saja, tapi jika kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Pramugara Liao mengambil pedang sambil berlari. Satu sama lain, jangan salahkan aku jika kamu mati. Lu Chen tersenyum, tetapi membuat gerakan aneh, menutupi perutnya dengan tangan, tidak tahu kenapa. Perutmu sakit. Pramugara Liao bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya beberapa kali, aku tidak menggunakan kekuatanku dengan baik. Perutku mungkin sakit, sedikit sakit. Lu Chen tersenyum, dan berkata, mengapa kamu begitu aneh? Rasa ingin tahu akan membunuhmu. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana aku dibunuh. Pramugara Liao tertawa, dan dengan cepat mengangkat pedang panjangnya, siap menebas Lu Chen dengan seluruh kekuatannya. Alasan kenapa dia berani menghadapi Lu Chen adalah karena dia memiliki beberapa kelebihan dan berpikir dia bisa menghancurkan Lu Chen. Jika Lu Chen memegang pisau panjang, dia tidak akan pernah berani melakukannya sendirian dengan Lu Chen. Tetapi Lu Chen tidak memiliki pisau saat ini, dan dia masih tidak bersenjata, jadi kekuatan tempur Lu Chen tidak jauh lebih tinggi. Yang terpenting, dia punya pembantu, tapi Lu Chen tidak. Di belakangnya ada 80 orang suci tulang giok, semuanya ingin membunuh Lu Chen, dan semuanya bergegas maju dengan sekuat tenaga. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lu Chen, selama dia memperlambat Lu Chen sejenak, 80 orang bijak tulang giok seperti serigala akan bergegas dan mencabik-cabik Lu Chen dalam sekejap. Tapi dia tidak pernah menyangka saat dia mengangkat pedangnya, dia tiba-tiba menemukan dua benda keluar dari tangan Lu Chen menutupi perutnya. Pisau panjang, Jiao yang besar, pisau panjang, murid Steward Liao menyusut, dan dia tanpa sadar melambat dan mundur, di mana dia berani mengayunkan pedangnya untuk menyerang Lu Chen. Di bawah pisau panjang Lu Chen, orang suci tulang giok yang tak terhitung jumlahnya meledak,
dan dia tidak ingin menjadi salah satu dari mereka. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, ruang angkasa runtuh, dan kehampaan hancur. Bilahnya ada di mana-mana, menghancurkan bumi hingga runtuh. Buah pir membuat parit yang dalam dan mengarah lurus ke depan, dan mengunci sasarannya. Kunci aku. Pramugara Liao menjadi pucat karena ketakutan, terkunci dan tidak bisa mengelak. Dia tidak punya pilihan selain gigit peluru dan mengangkat pedangnya untuk memblokir. Pada saat dia mengangkat pedangnya, pramugari Liao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih seseorang yang kebetulan sedang terbang di sampingnya. Pria itu fokus untuk menjaga dari Lu Chen, tetapi dia tidak menjaga dari rekan satu timnya, dan langsung ditangkap oleh butler Liao. Brengsek, pria itu ketakutan, dia tidak menyangka Steward Liao akan menggunakan dia sebagai tameng manusia. Ledakan, bilahnya ditebas, dan lelaki itu tidak bisa menahannya, jadi dia dipotong menjadi kanopi berdarah dan ditaburkan di tanah. Setelah menebas pria yang memegang pedang itu, kekuatan pedangnya tidak tersisa banyak, jadi dia dengan mudah dihadang oleh Steward Liao. Pelayan Liao, kamu benar-benar menggunakan kakak laki-lakiku sebagai tameng daging. Terkejut dan marah, Sui Lian langsung mengarahkan pedangnya ke Steward Liao. Karena orang yang dipenggal adalah kakak laki-laki dari Sui Lingshan, dan dia memiliki persahabatan yang sangat baik dengan Sui Lian. Sui Lian, situasi kita saat ini tidak baik. Ada Lu Chen di depan dan sekelompok musuh di belakang. Jika kita bertarung, kerugian tidak bisa dihindari, tapi kita tidak bisa bertarung di antara kita sendiri. Butler Liao berkata tanpa ekspresi. Saudari junior Sui, pengurus Liao membuatku hancur secara fisik, kamu ingin membalaskan dendamku. Roh primordial melarikan diri, mengaum dengan marah. Semuanya mati, apa yang kamu tangisi, aku akan memberimu kompensasi nanti. Pramugari Liao mengerutkan kening. Setelah tubuh fisikku hancur, masa depanku dalam seni bela diri akan hancur, dan kamu akan membayarnya dengan nyawamu. Roh primordial terbang tinggi ke langit, meninggalkan kalimat pahit. Sui Lian, target kita adalah Lu Chen, singkirkan Lu Chen dulu, lalu aku akan memberimu penjelasan tentang Sui Lingshan. Pengurus Liao takut Sui Lian akan langsung meninggalkannya, jadi dia menambahkan ancaman, lagi pula, aku adalah pengurus istana Pangeran Chang, orang yang paling diandalkan oleh Raja Chang. Jika kau menyentuhku, Raja Chang tidak akan biarkan kamu pergi ke Gunung Suiling. Ancaman terakhir memang berpengaruh, membuat Sui Lian sedikit ragu. Yang dimaksud pengurus Liao adalah bahwa orang Tao yang sudah meninggal bukanlah orang Tao yang miskin, selama itu bermanfaat baginya, dia akan melakukan apa saja. Lu Chen mengendarai ubur-ubur besar, dan sambil terbang cepat, menelan pil aura bergaris biru, dan berkata, kali ini aku akan menggunakan kakakmu sebagai perisai daging, dan lain kali aku akan menggunakanmu untuk memblokir senjatanya. Berapa banyak nyawa yang harus kamu mati? Dia sangat senang melihat orang-orang ini berkelahi di antara mereka sendiri, dan dia tidak keberatan menyalakan api sendiri untuk menyulut kebencian Sui Lian. Lu Chen, kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan? Mendengar suara provokatif Lu Chen, ekspresi Steward Liao berubah, dan dia terus berteriak, kakak laki-laki Sui Lian meninggal di bawah pisaumu, ada apa denganku? Saudaraku, ayo kita balas dendam pada kakak laki-laki. Melihat Steward Liao membuang potnya di tempat, wajah Sui Lian menjadi gelap, dan terlepas dari konsekuensi membunuh Steward Liao, dia mengangkat pedang Yuanyang dan membunuhnya. Balas dendam untuk kakak, orang suci tulang giok lainnya di Gunung Suiling juga sangat marah. Teriak Kiki, memutar tombak mereka dan melancarkan pengepungan terhadap pramugari Liao. Hampir 50 orang bijak tulang giok datang untuk membunuh sekaligus, tetapi pengurus Liao langsung panik, dan dia tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Pengurus Liao tidak ingin dicabik-cabik oleh murid-murid Sui Lingshan yang marah, jadi dia hanya bisa gigit jari dan lari kembali. Hanya di belakang, tidak ada murid dari Gunung Suiling, tetapi ada tentara yang mengejar. Tapi Steward Liao tidak terlalu mempedulikannya lagi, jadi mari kita bicara tentang melarikan diri dulu. Apakah kamu tidak sakit? Itu hanya kematian satu orang. Adapun perselisihan internal, jika kamu mati, kamu mati. Apa gunanya melampiaskan amarahmu pada Steward Liao? Benar, Lu Chen harus dipenggal, itulah cara membalas dendam. Teratai air ini memiliki temperamen yang sangat buruk, sama sekali mengabaikan situasi secara keseluruhan. Melihat perubahan mendadak dalam tim, Steward Liao melarikan diri karena malu,
dan para orang suci tulang giok dari Sekte Yan Luo tercengang. Pengepungan dan pembunuhan Lu Chen justru menyebabkan pertikaian, yang sangat melemahkan kekuatan untuk mengepung Lu Chen. Abaikan orang-orang di Suilingshan, kami memiliki 30 orang, dan kami khawatir kami tidak akan mampu mengalahkan Lu Chen. Sage tulang giok yang dipimpin oleh Sekte Yan Luo berkata dengan marah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia dikunci oleh kekuatan pisau. Rumput, aku terkunci. Orang bijak tulang giok yang dipimpin oleh Sekte Yan Luo menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru mengangkat pedang panjangnya untuk memblokir. Ledakan, ditebas dengan pisau, sebelum orang itu bisa diselamatkan, bahkan pria berpedang pun dipotong-potong. Bunuh Lu Chen. 29 orang bijak tulang giok dari Sekte Yan Luo sangat marah dan mengejar Lu Chen satu demi satu. Di sisi lain, Lu Chen dengan tenang meminum air suci, meminum pil, dan terbang dengan jiao besar. Pangkat Dajiao setara dengan Sage tulang giok, dan kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang dari Sekte Yan Luo tidak dapat mengejarnya sama sekali. Pada saat ini, ketika Lu Chen melihat bahwa Sui Lian memimpin kerumunan untuk mengejar dan membunuh Steward Liao, memaksa Steward Liao melarikan diri ke orang kuat dari klan Ming, dia menepuk kepala King Lin Jiao dan memberi perintah. Berbalik dan lari kembali, dan pancing orang-orang dari Sekte Yan Luo ke Mingsu. Sial, apa yang tidak terpikirkan olehmu, hingga kamu ingin mati seperti ini? Ketika Dajiao mendengar ini, dia langsung berteriak, ada ribuan orang bijak tulang giok di sana, begitu mereka dikepung, kamu dan aku akan mati. Kamu sudah berada di tingkat ke-11, kamu telah mencapai tingkat evolusi yang tinggi, dan kamu akan memasuki tingkat Raja Setengah Binatang. Apakah kamu masih takut dengan orang-orang suci tulang giok itu? Lu Chen meringkuk bibirnya dan menatap Dajiao dengan jijik, bukankah kamu selalu menganggap dirimu tinggi? Pernahkah ada orang yang meremehkanmu? Kenapa kamu begitu pengecut hari ini? Apa-apaan, ada ribuan orang suci tulang giok di sana, bagaimana aku bisa melawan ribuan dari mereka? Dajiao memutar matanya dan berkata dengan marah, juga, pemimpin Mingli adalah Kaisar Miao dari klan Ming, orang suci tulang giok yang sangat kuat, dan aku bahkan mungkin tidak bisa menjatuhkannya. Kamu adalah monster naga yang sangat kuat dengan kekuatan tempur tingkat super. Bukankah kamu menyuruhmu melawan raja yang sebenarnya? Bahkan Mingli tidak bisa mengalahkanku. Lu Chen berkata lagi, bahkan jika kamu tidak bisa bertarung, kamu tidak akan mampu bertarung, kan? Aku bukanlah bajingan itu ketika aku benar-benar bertarung dengan tanganku. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh Mingli, aku masih bisa bertarung dengan Mingli, tapi... Dajiao menoleh dan melihat ke belakang, mengerutkan kening, dan berkata, jangan perhatikan baik-baik, apa itu tunggangan Mingli? Itu adalah makhluk setengah dewa tingkat ke-11 King Xuani, yang telah menembus tingkat evolusi tinggi dan telah menjadi raja tingkat setengah binatang. Mingli dan King Xuani itu mengalahkanku bersama-sama, jika aku bisa mengalahkannya, terkutuklah aku. Tidak masalah jika kamu tidak bisa bertarung, aku tidak menyuruhmu bertarung dengan mereka, aku hanya menyuruhmu lari. Kali ini, giliran Lu Chen yang berkata dengan marah, kecepatanmu tidak kalah dengan kecepatanku. Bahkan jika ribuan Hades mengelilingimu, kamu masih bisa berlari dengan kecepatanmu. Hei, dalam hal kecepatan, aku tidak terlalu memperhatikan Hades itu, tapi Xuan Ni hijau itu berbeda. Dajiao terus menggelengkan kepalanya, dan berkata, King Xuani pandai berlari. Ia masih berada pada level Raja Setengah Binatang. Kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan milikku. Aku mungkin tidak bisa menggoyahkannya mati. Apakah kamu akan berevolusi menjadi naga atau serangga di masa depan? Lu Chen menggaruk kepalanya, dan berkata dengan emosional, jika Xiao Yu ada di sini, itu singa hijau itu sampah, aku berjanji tidak akan kentut. Hei, Xiao Yu benar-benar binatang buas, oke. Binatang suci memiliki kekuatan supernatural kelahiran mereka sendiri yang kuat, yang tidak tertandingi oleh binatang non-suci. Binatang suci memiliki garis keturunan alami untuk menekan binatang non-suci. Ketika keluar dengan santai, itu bisa membuat binatang non-suci gemetar ketakutan. Bisakah monster sepertiku membandingkannya dengan itu? Kecuali aku berevolusi menjadi naga, mengubah garis keturunanku, dan menjadi binatang buas sungguhan, maka aku akan menjadi lebih baik daripada Xiao Yu. Naga sejati, eksistensi yang menghancurkan semua binatang. Dajiao terus memprotes. Oke, berhentilah berdebat tentang ini. Perkembanganmu adalah masalah masa depan. Ayo ikuti perintahku sekarang.
Lu Chen melambaikan tangannya, berhenti berbicara omong kosong dengan Jiao, dan berkata, apakah aku masih bisa membuat King Xuani menyusulmu? Oke, aku akan berbalik saja, aku hanya tidak tahu apakah sampah di belakang akan tertipu. Setelah Da Jiao selesai berbicara, dia berhenti berlari ke depan, tetapi secara bertahap mengubah arah, perlahan berbelok ke kiri. Orang bijak tulang giok dari Sekte Yanluo di belakang sedang terburu-buru untuk mengejar, tetapi mereka tidak menyadari niat dari Jiao besar untuk berbalik. Mereka perlahan-lahan disesatkan oleh Jiao besar, dan tanpa sadar mereka berlari ke arah yang berlawanan. Kerja bagus. Melihat serangkaian orang idiot mengejarnya, Lu Chen mau tidak mau mengacungkan jempol pada King Lin Jiao. King Lin Jiao bukanlah janggut yang baik, dia licik, sombong dan berkulit tebal, jadi hanya Lu Chen yang bisa menahan diri. Jika itu orang lain, dia mungkin sudah dimakan kembali olehnya sejak lama. Tapi kali ini, kelicikan King Lin Jiao digunakan dengan baik. Jika tidak, dia mungkin tidak bisa menipu orang-orang dari Sekte Yanluo. Pada saat ini, Stewart Liao hanya berjarak puluhan mil dari orang-orang kuat klan Ming yang mengejarnya, dan dia tidak punya cara untuk mundur, dan terpaksa tidak punya tempat tujuan oleh Sui Lian dan yang lainnya. Sui Lian, aku akan bertarung denganmu. Butler Liao tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menyerang Sui Lian dengan pedangnya. Sebelum Hades tiba, potong dia. Sui Lian juga berteriak keras, memegang pedang Yuanyang di kedua tangannya, dan pergi menemuinya. Dan lusinan saudara laki-laki di belakangnya juga bergegas maju, mencoba mencabik-cabik Stewart Liao. Meletus. Tiba-tiba, pramugara Liao mengangkat tangan kirinya dan menembakkan lusinan pil hitam. Waspadalah terhadap senjata tersembunyi. Sui Lian dengan cepat menghunus pedangnya untuk bertahan, dan saudara-saudara di belakangnya juga melakukan gerakan satu demi satu, menyebut pil hitam itu. Tanpa diduga, pil hitam itu meledak dengan satu sentuhan, cukup kuat. Bum bum bum, ledakannya seperti kembang api yang mekar, dan ledakannya menggemparkan bumi. Setelah pil hitam itu meledak, dihasilkan asap hitam dalam jumlah besar, meliputi radius 10 mil. Untuk sesaat, hal itu memiliki efek menghalangi penglihatan. Rumput, ini bukan senjata tersembunyi, ini pil peledak, tidak akan membahayakan kita. Asap hitam dari pil peledak akan menghalangi pandanganmu untuk sementara. Hati-hati semuanya, jangan sampai kewalahan oleh rubah tua itu. Asap hitam akan menghilang dengan cepat. Segera setelah penglihatanmu kembali, semua orang segera membunuh rubah tua itu. Jika tidak, akan berbahaya bagi pasukan Hades untuk bergegas. Setelah beberapa tarikan napas, asap hitam menghilang dengan cepat. Saat Sui Lian dan yang lainnya hendak bergerak, mereka menemukan bahwa Butler Liao telah pergi. Rumput, rubah tua telah melarikan diri. Seseorang berteriak. Benar saja, pengurus Liao berlari lurus ke kanan, melarikan diri dari antara Sui Lian dan yang lainnya serta pasukan Nadir. Stewart Liao tidak ingin menggunakan eksplosif pil untuk membunuh musuh, tetapi menggunakan asap hitam dari eksplosif pil untuk menunda pengejaran Sui Lian dan yang lainnya, sehingga dia dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, trik Stewart Liao masih berhasil. Begitu dia melarikan diri, ribuan pembangkit tenaga listrik klan Ming mengejarnya di tempat, dan langsung membunuh Sui Lian dan yang lainnya. Tapi Sui Lian dan yang lainnya berani melawan, berbalik dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tidak mungkin untuk terus mengejar dan membunuh Stewart Liao. Haha, sekelompok bajingan berkelahi denganku, kamu masih muda. Pramugara Liao tidak bisa menahan tawa keras ketika dia melihat bahwa dia telah melarikan diri dari langit. Dia cukup bangga. Anggota klan Ming yang kuat itu mengincar Sui Lian dan yang lainnya, jadi mereka tidak akan mengejarnya sendirian, dan dia dapat dengan mudah melarikan diri kembali ke kota Fenghuo. Pelayan Liao. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, yang membuat Stewart Liao bergidik. Kamu, pramugara Liao menoleh untuk melihat, dan melihat raja sejati setengah langkah mengendarai Suan Ni hijau, yang muncul di sisinya pada suatu saat. Separuh itu, pada saat itu, pengurus Liao sangat ketakutan sehingga satu budak keluar dari tubuhnya dan yang lainnya naik ke surga, hampir berlutut. Dengarkan Lu Chen, kamu telah menjelek-jelekkanku. Ming Lisen berkata dengan dingin. Tidak, aku bahkan tidak mengenalmu. Bagaimana aku bisa mengatakan hal buruk tentangmu? Pramugara Liao buru-buru menjelaskan, ini adalah rencana Lu Chen untuk memancing bencana ke timur. Dia ingin menggunakan tanganmu untuk membunuhku. Anak itu penuh kesialan. Jangan tertipu oleh tipuannya. Saya tahu Lu Chen berbicara omong kosong,
dan saya juga tahu bahwa Lu Chen ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang, tapi itu tidak masalah. Ming Li mendengus dingin, dan berkata, bagaimanapun, aku sangat kesal saat melihatmu. Selama ada orang yang berhubungan dengan Lu Chen terlibat, aku akan membunuh mereka semua. Saya berhubungan dengan Lu Chen, tapi saya bukan teman Lu Chen, tapi musuh Lu Chen. Pramugara Liao berkeringat deras, dan buru-buru berkata, seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman, jadi aku adalah temanmu. Benar, aku paling suka membunuh teman. Ming Li terkekeh, tiba-tiba penglihatannya terbuka lebar, dan dia menamparkan Steward Liao dengan tangannya yang besar. Kamu, pramugari Liao terkejut, tetapi dia tidak bisa mengelak tepat waktu, jadi dia mengangkat pedangnya untuk menemuinya. Ledakan, dengan telapak tangan di pedang panjang, kekuatan pedang itu runtuh, dan Steward Liao terlempar ribuan kaki jauhnya. Sial, pemikiran macam apa yang kamu pikirkan, bahkan membunuh temanmu. Pramugara Liao tidak mempedulikan apapun, bahkan jika dia menderita luka dalam yang serius, dia memanfaatkan situasi ini dan melarikan diri. Namun, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 napas untuk melarikan diri, dan dia tidak dapat melarikan diri. Dia diikuti oleh King Xuani, dan dia tidak bisa berlari lebih cepat dari King Xuani tingkat Raja Setengah Binatang. Mengaum, King Xuani bergegas maju dengan Ming Li di punggungnya, mengeluarkan raungan binatang buas, dan mencakar-cakarnya, mengunci Steward Liao. Lu Chen, kamu menyesatkanku, meminjam pisau untuk membunuhku, dan menyebabkan aku mati di tangan klan Ming. Raja Chang mengetahui hal itu dan tidak akan pernah melepaskanmu. Pramugara Liao ketakutan, mengetahui bahwa dia sudah dikutuk, jadi dia mencurahkan amarahnya pada Lu Chen, dan menjerit putus asa dengan seluruh kekuatannya, yang menyebar ribuan mil ke sekitarnya. Pada saat itu, semua orang di tempat kejadian mendengar suara putus asa Steward Liao, dan tahu bahwa Steward Liao berada dalam situasi putus asa dan segalanya telah berakhir. Ledakan, cakar King Xuani jatuh, mengubah Steward Liao menjadi awan darah, yang tumpah ke tanah. Roh primordial melarikan diri dengan panik, sebelum dia bisa melarikan diri ke langit, dia ditangkap oleh Ming Li. Tolong biarkan aku pergi, jiwa pramugari Liao memohon. Lain kali, Ming Li berkata dengan ringan, ketika dia meremas tangannya, dia menghancurkan roh primordial. Rubah tua itu mati, dan sebenarnya dibunuh oleh Ming Zhu yang kuat, bukan? Kamu tidak peduli siapa yang membunuhnya, selama dia mati, kemarahan kakak laki-lakinya bisa diredakan. Jika kita tidak memaksa rubah tua itu untuk datang, bagaimana Hades bisa membunuhnya? Benar, kematian rubah tua sebagian besar disebabkan oleh kami. Klan Ming yang kuat baru saja mengetahui kebocorannya, dan kami adalah pembunuh sebenarnya yang membunuh rubah tua itu. Apa yang kamu katakan? Pembunuh apa? Kami bukan pembunuhnya. Pengurus Liao tidak dibunuh oleh kami. Ia dibunuh oleh klan Ming yang kuat yang mengendarai Xuani Hijau. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Pengurus Liao bertarung dengan klan musuh yang kuat, dan kalah dari musuh. Sayang sekali kami terlambat menyelamatkan kami. Dengan baik, setelah kita kembali, Raja Chang akan menyelidikinya, jadi jujur saja kalau pengurus rumah tangga Liao dibunuh oleh klan Ming. Murid-murid Gunung Suiling berlari menyelamatkan diri sambil mendiskusikan hal ini. Mereka telah mencapai kaliber yang seragam. Pengurus Liao terbunuh dalam pertempuran, dan Raja Chang tidak boleh mengungkapkan kebenarannya, jika tidak mereka akan mendapat masalah besar. Pelayan Liao terbunuh. Tidak mudah untuk membunuh klan Ming yang kuat dari Steward Liao. Siapa lawannya yang mengendarai Xuani Hijau tingkat Raja Setengah Binatang? Siapa lawannya? Tunggu, ada yang tidak beres. Bukankah kita harus mengejar Lu Chen ke arah kota Fenghuo? Bagaimana kita bisa melihat kematian Butler Liao di latar belakang? Sial, sejumlah besar Mingzu yang kuat ada di depan, kita berlari masuk arah sebaliknya. Sialan, kami mengejar terlalu cepat, kami disesatkan oleh Lu Chen dan tidak memperhatikan, kami ditipu oleh Lu Chen. Orang-orang dari Gunung Suiling telah melarikan diri, ayo cepat kembali, atau akan terlambat. Ketika orang suci tulang giok dari Sekte Yan Luo dikejutkan oleh pemenggalan kepala pengurus Liao, mereka juga menemukan bahwa situasi mereka sangat buruk. Mereka hanya ingin membunuh Lu Chen, dan mereka mengejar Jiao besar. Tubuh besar Jiao menghalangi pandangan mereka, dan mereka tidak menyadari bahwa sejumlah besar Mingzu yang kuat datang. Ketika mereka melihat dengan jelas,
mereka menemukan bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Lu Chen untuk mereka, dan itu sudah terlambat. Tepat ketika mereka menghentikan momentum derap mereka dan hendak berbalik dan berlari kembali, Sui Lian dan yang lainnya telah melarikan diri ke arah mereka, dan berlari menjauh dari mereka. Dan saat berikutnya, ribuan Mingzu sudah mengejar mereka, dengan sangat cepat, hanya beberapa mil jauhnya dari mereka. Beberapa mil jauhnya, mereka tiba dalam sekejap mata, mereka baru saja berbalik, dan sebelum mereka berlari kembali, itu sudah terlambat. Sudah berakhir, kita dibunuh oleh Lu Chen. Jika kita mati, Lu Chen harus mati juga. Dia akan menghubungi musuh lebih cepat dari kita. Selama Lu Chen meninggal, Sekte Yan Luoku akan dibalaskan. Tidak masalah apakah aku mati atau tidak. Selama Lu Chen mati bersama kita, aku bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Lu Chen sudah mati, jangan khawatirkan dia, kita tidak bisa duduk diam, ayo bertarung dengan Mingsu. Benar, membunuh satu berarti uang yang cukup, membunuh dua menghasilkan satu. Jangan bertarung sampai mati, itu adalah kebenaran untuk menerobos dengan seluruh kekuatanmu. Temukan kesempatan untuk melarikan diri satu persatu, jangan biarkan seluruh pasukan dimusnahkan. Kelompok orang ini tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan menghadapi gelombang pertama dampak musuh. Selama mereka tidak mati dalam gelombang dampak pertama, beberapa dari mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, harapan mereka hancur, dan Lu Chen sedang merancangnya, jadi bagaimana? Dia bisa mati bersama mereka. Pada saat sejumlah besar orang kuat nadir bergegas menuju mereka, Jiao besar tiba-tiba berubah arah dan terbang langsung ke langit dari bawah ke atas. Target dari orang kuat nadir itu adalah Lu Chen, tapi mereka tidak menyangka Jiao akan bermain seperti ini, dan mereka tidak mempersiapkan sebelumnya untuk mengubah arah perburuan. Oleh karena itu, untuk sementara, mereka tidak bereaksi, dan mereka menyerang dengan ganas, bergegas menuju orang-orang dari Sekte Yan Luo. Ribuan Mingzu yang kuat bergegas mendekat, dan langsung menenggelamkan orang suci tulang giok dari Sekte Yan Luo yang memiliki kurang dari 30 orang. Sialan, Lu Chen, bajingan itu, benar-benar melarikan diri dengan trik ini, dan jika kita tidak menghubungi Hades, kita akan dikutuk. Jika Lu Chen tidak mati bersamaku, aku tidak akan beristirahat dengan tenang. Aku tidak akan pernah membiarkan Lu Chen pergi meskipun aku hantu. Berhenti bicara omong kosong, bunuh mati-matian, mungkin beberapa orang bisa melarikan diri. Ada terlalu banyak orang dari klan Ming, aku tidak tahan, Dalam huru-hara itu, terdengar raungan kebencian dan jeritan. Setelah pertarungan yang sangat singkat, jeritan menjadi semakin berkurang, sementara jeritan semakin meningkat. Pada akhirnya, tidak ada suara sama sekali, dan seluruh pasukan Sekte Yan Luo dimusnahkan, dan tidak ada yang melarikan diri. Pada saat ini, Lu Chen tidak luput dari bahaya, karena dia sedang diincar oleh Ming Li. Seperti yang dikatakan Jiao besar, naga hijau yang diduduki Ming Li sangat cepat, tidak kalah dengan Jiao besar sama sekali, bahkan hampir beberapa kali menyusul Jiao besar. 100 pasukan, 10 orang di setiap jalan, biarkan aku mengepung Lu Chen dan memblokir semua jalannya kembali ke kota Fenghuo. Ming Li yang tidak sabar berteriak keras, memerintahkan ribuan pembangkit tenaga listrik klan Ming untuk bubar, dan tidak pernah memberi Lu Chen kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia berada di kota Fenghuo, terpengaruh oleh larangan terbang, kemampuan melompat kingsuannya terlalu buruk, dan dia tidak bisa melompati tembok kota, jadi dia tidak bisa membantunya sama sekali. Jadi dalam pertempuran di kota Fenghuo, dia tidak berani menghadapi Lu Chen sendirian. Dia takut dengan kekuatan tempur Lu Chen yang tak terduga, dan dia takut ditebas oleh Lu Chen. Tapi di negeri kekacauan, naga hijau bisa menemaninya bertarung, kenapa dia masih takut dengan rambut? Karena Lu Chen telah menyerap semua daya tembaknya, Sui Lian dan murid lainnya dari Gunung Suiling akhirnya berhasil mengatur napas, dan mereka benar-benar melarikan diri. Meski begitu, masih ada beberapa murid Sui Lingshan yang gagal mengimbangi saat melarikan diri, dan terjebak dalam kejaran ribuan Mingzu yang kuat. Berlari ribuan mil jauhnya, jarak ini cukup aman, Sui Lian tidak melanjutkan, tetapi melompat 100 mil ke langit, mengamati situasi Lu Chen. Ribuan mil jauhnya, saya melihat Lu Chen menunggangi naga monster besar, dikejar dan dibunuh oleh Ming Li yang menunggangi naga hijau setengah binatang setingkat raja. Dan di sekitar Lu Chen, ada hampir 100 tim kecil beranggotakan 10 orang yang berkoordinasi dengan Ming Li. Alih-alih mengejar Lu Chen,
mereka fokus memblokir jalan ke kota Fenghuo. Jika Lu Chen ditangkap oleh Ming Li, jika dia tertunda sejenak, tim kecil yang terdiri dari 10 orang itu akan bergegas dan menenggelamkan Lu Chen dalam sekejap. Dari sini terlihat betapa buruknya situasi Lu Chen, dan pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Namun, Su Ilian tidak akan kembali ke kota Fenghuo sampai dia melihat Lu Chen terbunuh dengan matanya sendiri. Faktanya, situasi Lu Chen tidak terlalu buruk, dia bahkan tidak memperhatikan blokade. Ribuan orang suci tulang giok dari klan Ming. Dengan bantuan naga banjir besar, selama dia ingin menerobos blokade ribuan Mingzu yang kuat, dia bisa melakukannya kapan saja. Yang benar-benar mengancam Lu Chen adalah Ming Li dan singa hijau itu. Raja setengah binatang setara dengan raja sejati setengah langkah. Selain itu, King Xuani adalah monster setengah dewa dengan kekuatan besar, jadi wajar jika Da Jiao tidak menjadi lawannya. Biarpun Da Jiao bisa bermain imbang dengan King Xuani, itu tidak ada gunanya. Karena, dengan kondisi Lu Chen saat ini, dia tidak dapat menebas Ming Li dengan satu pukulan, paling-paling itu hanya luka, dan itu tidak akan memainkan peran yang menentukan. Tapi selama dia ditunda oleh Ming Li sejenak, dan ribuan orang bijak tulang giok dari klan Ming mengambil kesempatan untuk bergegas maju, maka Lu Chen akan berada dalam masalah serius. Oleh karena itu, Lu Chen tidak melawan Ming Li, dia juga tidak membiarkan Ming Li terjerat, tetapi mengarahkan Jiao besar itu untuk lari langsung ke timur. Hei, kota Fenghuo ada di selatan, dan kita telah terbang ke timur. Apakah ini berarti kita menuju ke arah yang berlawanan? Da Jiao merasa sangat tertekan dan tidak tahan lagi, jadi dia harus bertanya. Tentu saja aku tahu kota Fenghuo berada di selatan, tapi jika aku menyuruhmu melarikan diri, kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan bodoh. Lu Chen berkata dengan marah. Apakah ada jalan keluar di ujung timur? Melihat Lu Chen begitu tenang, Da Jiao tidak bisa menahan matanya untuk bersinar. Aku pergi, singa hijau itu benar-benar bisa berlari, dan akan menyusul lagi, bisakah kamu melaju lebih cepat? Lu Chen duduk di atas Jiao besar, menyaksikan Ming Li mengendarai kalajengking hijau semakin dekat, dan mendesaknya. Saya sudah mencoba yang terbaik untuk mempercepat, dan saya tidak bisa melaju lebih cepat. Anda bisa mengetahuinya. Da Jiao menoleh, menatap Ming Li dengan wajah ketakutan, dan kemudian ke King Xuani dengan wajah marah. Jadi dia berkata dengan marah, jika King Xuani mendekat, kamu bisa memberikan pisau kepada King Xuani, jangan selalu memotong Ming Li, oke. Beberapa kali sebelumnya, ketika King Xuani bergegas mendekat, Lu Chen berkorban ke langit. Jika Lu Chen tidak memotong langit dan memaksa Ming Li kembali, Jiao besar itu pasti sudah lama dilemparkan ke tempatnya oleh King Xuani. Hanya saja Lu Chen tidak membunuh King Xuani, melainkan Ming Li, yang sangat mengecewakannya. Diharapkan Lu Chen akan memotong kalajengking hijau dan memperlambat kecepatan kalajengking, sehingga stresnya berkurang. Tetapi Lu Chen tidak ingin membunuh naga hijau itu, ia tidak tahan lagi, jadi ia harus berbicara. Tidak sama dengan San Ming Li. Saat memukul anjing, pukullah pemiliknya terlebih dahulu. Jika pemiliknya terluka, dengan sendirinya anjing akan melindungi pemiliknya dan mengurangi penghindarannya. Tapi Lu Chen berkata begitu, dan dia bertekad untuk tidak membunuh Xuani hijau. Itu adalah raja setengah binatang, kuat, jika dia memotongnya dengan pisau, dia mungkin akan dihadang oleh cakar King Xuani. Apalagi Xuani hijau ini kulitnya tidak garing, melainkan kulitnya yang tebal dan tebal, sehingga tidak bisa dipotong hanya dengan dipotong saja. Ini tidak sebaik memotong Ming Li, memaksa King Xuani memperlambat dan menunda waktu. Selama dia menunda beberapa saat, tujuannya akan tercapai, dan rencananya dianggap selesai. Ming Li memiliki King Xuani untuk membantunya, dia dan Da Jiao sendiri tidak dapat melakukan apapun untuknya, jadi lebih baik pergi lebih awal. Menunggu dia menerobos ke alam suci, mengembangkan kekuatan karakternya, dan kemudian kembali melecehkan Ming Li, itu akan seperti bermain-main. Mengejar, cepatlah, kamu tidak perlu memperhatikan serangan pedang Lu Chen lagi, kekuatan pedangnya hanya sebesar itu, dia tidak bisa membunuhku, aku takut rambut. Ming Li mengertakkan giginya, dan memerintahkan King Xuani yang sedang duduk seperti ini, jangan khawatir tentang apapun, potong saja Lu Chen kepadaku, tahan saja dia, dan dia akan mati. Ming Li selamat beberapa kali dari tebasan Lu Chen ke langit, dan juga mendapat luka pisau di tubuhnya. Selain takut pada Lu Chen, dia juga terlihat gembira. Akhirnya mencoba kekuatan pedang Lu Chen, dia juga memasukkan jantungnya,
yang menggantung di udara, kembali ke perutnya. Lu Chen tidak bisa membunuhnya, tapi dia masih melukainya. King Xuani sangat ingin melindungi tuannya dan menyerahkan penyelamatnya, jadi dia melewatkan beberapa kesempatan untuk mencegat Lu Chen. Jadi kali ini, Ming Li memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga, lebih memilih menderita pisaunya sendiri, dan King Xuani terus mengejarnya. Hanya dengan membunuh Lu Chen dia bisa melampiaskan depresinya yang telah lama dideritanya. King Xuani menerima perintah kematian tuannya, tetapi menanggapinya dengan raungan. Bunuh langit. Tepat ketika King Xuani hendak bergegas ke arahnya, pisau panjang Lu Chen bergerak, dan menebas, masih mengarah ke Ming Li. Siang, kamu tidak bisa membunuhku, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Ming Li berteriak, dan masih mengangkat pedangnya untuk menemuinya seperti beberapa kali sebelumnya, dan mengambil pisaunya dengan keras. Namun, Ming Li tidak memperhatikan satu masalah, yaitu ada retakan kecil pada pedang suci di tangannya. Kualitas pedang suci itu satu tingkat lebih rendah dari pedang Raja Lu Chen, dan itu merupakan kerugian jika berhadapan langsung, dan itu dirusak oleh tubuh pedang setelah melakukan beberapa serangan tebasan langit yang kuat. Pedang suci yang rusak sudah tidak kuat lagi, bagaimana bisa menahan pedang raja yang dikorbankan ke surga? Ledakan, bilahnya ditebang, dan bilahnya pecah berkeping-keping, dengan dentuman yang memekakkan telinga. Tanpa halangan dari pedang panjang itu, bilahnya terus menebas dengan tidak hati-hati, ke arah Ming Li. Sial, itu benar-benar memotong pedangku menjadi beberapa bagian. Ming Li menjadi pucat karena terkejut, dia tidak memiliki senjata di tangannya untuk menahan kekuatan pedangnya, jadi dia hanya bisa mengulurkan satu tangan untuk meraih ujung tajam dari pedangnya. Ledakan, bilahnya menyayat telapak tangan, memotong esensi pelindung tubuh di tangan, memotong seluruh telapak tangan, dan memotong mulai dari pergelangan tangan hingga lengan. King Xuani masih bersemangat untuk melindungi tuannya, dan melupakan perintah Ming Li, hanya dalam sekejap mata, tiba-tiba melambat, dan langsung tertinggal di belakang Lu Chen 10.000 kaki jauhnya, menjauhkan pedang Lu Chen dari tubuh Ming Li. Ini memalukan. Dia menyelamatkan lengan Ming Li. Aku pergi, King Xuani benar-benar bereaksi terlalu cepat, dan tidak membiarkanku memukul Ming Li dengan keras. Lu Chen menghela nafas dengan penyesalan. Lu Chen, tidak bisa membunuhku. Bagaimana kamu bisa memperlambatnya? Ming Li mencengkeram telapak tangannya yang terpotong, dan memarahi King Xuani dengan marah. Kamu hanya perlu terus berlari ke depan, dan kamu bisa menahan Lu Chen. Seluruh rencanaku telah dikacaukan olehmu, bajingan.